Unit Jasa Transportasi Raja yang digawangi oleh Rina ya. Ya, terima kasih Rina udah bawa semuanya untuk hadir di sini. Kemudian juga untuk lupa namanya Bapak dari SMP 2 Sawah. Wah ya, kemudian juga itu. Dan seperti biasa acara ini nanti akan dikawal langsung oleh Edi Arubi, kemudian Prof. Dr. Artawan, dan satu lagi pintolannya adalah Ibu Swastini, Ibu Putri Swastini. Terus yang itu ada ya? Bagi semuanya yang gemar sastra, ya, kita sastra barok di setiap Jumat jam 16 hingga 18 WITA. Kurang-kurang lebih boleh. Dan kali ini sebelum kita mulai, saya hadirkan dulu satu lagu untuk membuka acara ini. Selamat sore semuanya. Cara mari sini dang. Kalau cara disingkat ram gini cara telah itu apa? Mungkin di nerang. Arahnya sudah batu sih. Lu pengen panggil kamu. apa ada masalah yang hari ini? Ini coba sama mau nyoba, kita jadi problem beda tuh. Kasih kode mulai kan. Orang udah opening, udah opening, bisa jalan.
pada dirimu. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku hidup setia. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku hidup setia. Kini saatnya mulai bina asmara, melebur untuk satukan ego dalam indah. Berdasar dalam batas mereka rasa merajut tulusan jiwa. Menapi dalam indahnya kaku mengukir ruangan jana selamanya. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku hidup setia. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku hidup setia. Gita Sastra Labarong hadir setiap hari Jumat dari jam 4 sampai jam 6 sore. Bisa disimak melalui frekuensi 102 FM dan di radiobarong.com. Interaktif via WhatsApp di 081 558 102 102. Hanya di Radio Barong 102 FM. Baik, Gita Sastra di episode ke-6 kali ini akan segera kita mulai ya. Kali ini sudah hadir pengawal setia kita ya, sastrawan, penyair dan juga penggemar puisi. Beliau adalah Hedi Arudi. Dan juga ada Wahya ya, penyuluh bahasa Bali di Kecamatan Sawah. Ya, terima kasih. Kemudian ada anak-anak penggemar sastra Kabupaten Buleleng khususnya dan di Kota Singaraja khususnya. Itu dikoordinasi oleh penyiar kita Rina ya. Saya curiga sih ini. Oh, dimatiin. Ya, ada ya. Nanti dimatiin. Tadi mati. Ya, Assalamualaikum dan Radio Barong Untuk rumus di Gita Sastra ya. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan calon-calon sastrawan baru yang masih cilik dari SD yang ada di sekitar sini. Mungkin nanti kita akan memperkenalkan atau mereka sendiri yang melakukan secara langsung dan memotivasi mereka dan kita datang ke Gita Sastra. Pemirsa di mana berada, dalam acara ini kita mengharapkan generasi-generasi baru yang mampu mengubah karakternya menjadi baik dengan menjelahi nilai-nilai yang ada dalam karya sastra itu. Dan nilai-nilai itu adalah pesan-pesan moral yang disampaikan dalam setiap karya yang adiluhung yang patut ditiru oleh semua orang. Dan di sini hadir generasi baru dari saya ini menjadi Bali, penyiar di sini juga sudah ada orang tua dari siswa yang ikut menemani. Ini patut diapresiasi Pak Sajar. Iya betul, nah, betul kita mau apresiasi karena di sini ada orang tuanya. Terima kasih udah. Gitu. Bagaimanapun kalau anak-anak tidak diantar ya ada rasa yang kurang kan. Kalau diantar sebenarnya sih melatih karakter juga, tapi luar biasa ya orang tua yang ngantar ke kegiatan seperti ini. Saya mengapresiasi yang luar biasa. Saya bersama di Arum itu yang kalau ada kayak minggu lalu ya, ada juga orang tua yang ngantar itu yang luar biasa. Semoga ke depan itu bisa lebih melahirkan sastrawan-sastrawan yang lebih hebat di kota, di Kabupaten Buleleng gitu ya. Silakan, Udi. Iya,
Pak Fajar dan pemirsa dan setia Radio Barong dimanapun berada, hari kita akan pada hadir di sini untuk membacakan sebuah karya, dan setelah itu saya akan menceritakan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa mereka termotivasi dan apa makna yang dia dapatkan dari membaca puisi itu. Oke, siapa yang mau yang pertama dipersilakan? Tidak siap. Siapa yang pertama siap? Ayo, dan takut. di sini kenal si cilik ya. Jangan grogi ya. Kita ada yang grogi di sini, kita aja kok. Ada siapa? Silakan perkenalkan dengan adik siapa? Banyak sih. Mic-nya pakai mic yang itu, benar. Ya. Dan. Halo teman-teman, nama saya Rara. Sekarang saya akan membacakan puisi. Nah, baru tadi enggak. Satu kata, dua hati bercengkrama dalam rindu dan cinta, menyentuh sukma, merasuk bercita, memandang malam senja, kau hembuskan udara dalam tarikan nafasku, dan kau titip kuncup mati di lesung pipi, satu hati titipan dewa. Terima kasih. Sudah? Iya, luar biasa. Ya, jadi pertama bukan grogi tapi jadi luar biasa. Ya. Oh, ya. Siapa namanya? Rara. Iya. Rara. Iya. Terima kasih Rara. Ya, menjadi pertama. Semoga nanti menjadi utama. Ya, langkah terus. Yakin, gitu ya. Bahwa apa yang kita laksanakan itu berhasil. Jangan takut. Oh, saya gagal. Nah, ya berhasil. Ya, benar sekali Pak Fajar. Nah, di sini Rara sudah menyampaikan apa yang ada dalam puisi satu kata karya Bunda Putri Swastiti Koster dalam antologi puisi Bunga Merah. Jadi dalam puisi ini kita akan bahas apa maknanya, tetapi saya kembali akan melempar kesempatan kepada salah satu dari sekian yang hadir sini untuk membacakan sekali lagi, setelah kita akan bahas makna puisi yang dibacakan. Siapa saja boleh. Mau lagi boleh? Boleh. Judul yang sama. Boleh yang lain boleh. Berpetik kembali di sudut tamu, sisa keindahan dari hiburan yang hati. Wangi dan wangi-wangi, kau suka terbungkus kasih bertumpang-tumpang, membaca doa purba menghina bapak sang berharap kau kembali menjadi yang kurangkai diambang bersama. Baiklah, pertanyaan dulu semuanya. Siapa? Rara nih. Ya, tadi Rara. Ini Rara. Rara, Aku aja dari R ke T aja ya. Mungkin begini Pak Fajar. Iya. Sebentar saya akan kasih kesempatan kepada penyuluh bahasa Bali kita untuk mengulas makna yang ada dalam puisi yang dibacakan oleh adik tadi. Iya. Tapi sebelumnya selingi dulu Pak Fajar. Oke ya. Taruh dulu ya. Baik, sahabat setia Radio Barong yang sedang bersama kali ini, sebelum lanjut ke puisi, kita akan semangat lagu. Ya, selamat sore semuanya. Ya sudah ya. Iya sudah bilangin. Apa yang kau takutkan dari gelap malam, bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari, hanya disinari cantikmu.
nanti aku temanimu. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia. Aku bersamamu. Aku mau aja. Kau siap hadapi dunia. Dari dulu Tahun baru di mana, Pak? sejak hari pertama ku mengenalmu. Ku mengenalmu. Ku mengenalmu. Jadi terlaku. Gita Sastra Labarong hadir setiap hari Jumat jam 4 hingga 6 sore. Dapat didengarkan melalui frekuensi 102 FM. Live streaming di www.radiobarong.com. Interaktif via WhatsApp di 081 558 102 102. Hanya di Radio Barong 102 FM. Iya baik ya, setelah tadi satu lagu saya dirikan untuk kita simak bersama. Lanjut lagi baca puisi dari anak-anak penggemar sastra Buleleng saat ini. Dan semoga apa yang hadir berdua ya hadir berdua itu dapat membuat suasana kita lain dari yang lain. Karena minggu-minggu sebelumnya yang hadir adalah pembaca puisi dewasa. Silakan kalau ini memang harus diapresiasi atau gimana, silakan Pak. Ya, ya. Ya. Apa yang dibacakan Rara tadi ya. Nah, sebenarnya yang diberikan Rara satu kata dari diri ya. Sebelum saya membahas maknanya dan sebelum saya memberikan kesempatan untuk Pak Wahya untuk menyampaikannya, satu kata, dua hati bercengkrama dalam rindu, dalam canda, yaitu sukma menusuk cinta, memandang payung senja, kau berhembuskan udara dalam tarikan nafasku, dan kau titip kuncup melati di rusuk tinggi, satu hati titipan dewa-dewa. Nah, dari puisi ini menyiratkan sebuah perbedaan yang akhirnya akan menjadi satu melangkah. Nah, perbedaan ini dalam konteks puisi ini adalah perbedaan antara pria dan wanita yang kemudian menjadi satu rumah tangga dalam pernikahan, tapi dalam rumah tangga itu mereka tetap satu visi gitu. Nah, jika direalisasikan dengan kenyataan sekarang ini, Bang Fajar dan rekan-rekan semua dan juga band Radio Barong, puisi ini menyiratkan bagaimanapun perbedaan kita, tetapi dalam hal tertentu untuk kepentingan yang lebih besar, kita harus tetap satu visi sehingga tidak timbul perceraian. Nah, itu pesan mendalam dari satu kata ini. Walaupun cuma 3 bait yang cukup sedikit, yang pertama ada 4 baris, dan kedua ada 3 baris, dan bait ketiga ada 3 baris. Tapi maknanya jika dipaparkan itu bisa berparagraf-paragraf, bahkan beralinea-alinea. Ini mengisyaratkan sesuatu yang patut kita ikuti atau asli di bawah puisi ini. Sekarang untuk berikutnya, mungkin Pak Wahya Santosa bisa memberikan pemaparan dari puisi yang dibacakan tadi oleh Aditara.
dilukiskan dalam ciptaan Tuhan, yaitu berupa kembang di sudut taman. Ya, apresiasi. Mungkin Pak Wahya, kira-kira apa yang bisa diberikan pesan dalam puisi itu untuk adik-adik yang hadir di sini dan juga untuk pemirsa fans Radio Barong yang sedang menyaksikan acara kita sastra hari ini? Pesan yang ingin disampaikan dalam puisi ini adalah bagaimana kita melukiskan rasa keindahan sebagai wujud dari rasa terima kasih kita pada ciptaan. Mewujudkan keindahan untuk menyampaikan rasa simpati pada atas ciptaannya. Nah, begini adik-adik semua dan fans Radio Barong, simbol keindahan itu banyak sekali ya. Ketika orang jatuh cinta, dia menyatakan dengan bunga, menyatakan dengan puisi. Suatu bagi seorang maestro bisa dia menciptakan sebuah lukisan yang bagus berdasarkan imajinasinya. Terus bagi seorang penyiar, mungkin dia mengucapkannya dengan bahasa yang estetis, yang enak didengar oleh pendengarannya. Jadi keindahan itu universal dan keindahan itu adalah simbol dari kehendak atau penyatuan diri kita kepada Sang Pencipta yang diwujudkan dengan segala hal-hal yang indah. Dalam artian bahwa dalam dunia ini, di tengah dunia yang kacau balau ini, hendaknya kita sering-seringlah melupakan kegaduhan, melupakan pertikaian yang terjadi, dan kita satukan visi dengan keindahan. Dan keindahan itu bisa diapresiasi dan bisa diwujudkan dalam berbagai hal. Dan pada hari ini kita sastra menunjukkan keindahan itu melalui puisi-puisi yang nantinya dibacakan oleh adik-adik yang hadir pada hari ini. Untuk selanjutnya, adik siapa lagi yang sudah siap untuk membagikan? Ayo, tak apa, saja boleh. Ya. Suara keras ya. Apa judulnya adik-adik? Yang kan? Mekar dalam suciku, yang sunyiku. Oke. Mungkin ada lagi yang saya beri kesempatan kepada yang lainnya. Oke, ini adik kasih. Boleh. Di sini berdiri boleh. Jangan pakai ini. Ya, di sini berdiri. Lebih ekspresif ya. Nggak usah pakai ini. Nggak usah dipegang. Halo semua, perkenalkan nama saya Vika. Hari ini saya mau membacakan puisi yang berjudul Pendakian. Tahukah engkau di gunung berbukit, saja kala melabuhkan di keduanya, sampai akhirnya kau berjalan, melihat benar terang keduanya, dan mengukur mana yang pantas. Oktober 2020. Ya, siapa namanya? Tika dari Pak Radio Barong. Ini Tika dari SD3 Banjar Jawur. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya sempat menjadi juri di sana, juri baca puisi dan juri dongeng pada saat kemarin ya. Terus di SD yang tempat sekolah adik ini hal-hal yang terkait dengan sastra cukup maju dan berkembang sekali. Hampir setiap tahun mereka mengadakan lomba-lomba yang berhubungan dengan sastra, dan ini juga patut diapresiasi ya.
Dan ini saya harapkan juga bisa menular ke sekolah-sekolah lainnya, di SD-SD lainnya, di SMP-SMP lainnya, juga di SMA-SMK lainnya, sehingga sastra yang dicintai oleh masyarakat kita semua. Ya, adik, sejak kapan mulai mencintai puisi? Sejak kapan bisa membaca puisi? Dan kelas 3 SD suka lewat membaca. Batas Dari maksimal. sejak kelas 3 SD, siapa yang memberikan puisi pertama untuk adik itu dibaca? Apakah gurunya pernah membimbing? Gurunya gak suka puisi. Tidak suka puisi gitu. Baiklah, Radio Barong, ini tag juga guru-guru yang lainnya yang yang mendengarkan Radio Barong pada hari ini. Di sini hadir banyak anak-anak kecil yang baru berusaha mencintai sastra melalui membaca, dan mudah-mudahan nanti mereka bisa menulis sebuah puisi atau karya sastra lainnya. Dan mengingat mereka antusias sekali untuk hadir di sini di Radio Barong, kita ini perlu apresiasi, dan juga diharapkan sekolah-sekolah dimanapun ada anak-anak yang mencintai sastra, tuntun mereka, didik dia sehingga menjadi seorang yang mencintai sastra. Sebab seperti yang saya ucapkan di awal, bahwa sastra itu mengandung hal-hal yang adiluhung, nilai-nilai yang adiluhung yang patut lakoni oleh anak-anak kita sejak dini, sehingga di kedepannya mereka menjadi insan-insan yang lebih baik dan lebih mumpuni di bidang sastra dan akhlak tentunya. Ya, itu Pak Fajar, dua pembacaan puisi. Ada lagi adik yang mau membacakan lagi, silakan. Jadi ada yang di kanan. Yang di kanan sekarang, ya. Coba ngomong aja segitu, seberapa jarak mic itu. Coba ngomong aja dikit ya. Iya. Coba Pak Edi ngomong. Iya, cek dulu, cek. Baik, silakan. Halo, nama saya Adele. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Jiwa Kesatria. Bangkitlah, duhai jiwa kesatria menanti untuk disemangat. Gelora api pupurkan balik, majikan taksi Kristus. Tulis hati. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Puisinya berjudul apa tuh, adik? Jiwa Kesatria. Saya mau ngomong dengan adik siapa namanya? Riri dari mana? Riri. Tara, Riri, Tara. Namanya kok berdekatan gitu ya. Iya, Riri. Apa judulnya itu? Jiwa Kesatria. Dari namanya Riri. Sekolah di mana? Di mana juga? Di Lovina. Lovina, ya, Lovina. Sejak kapan mulai menyukai puisi, adik? Sejak kelas 4. Kelas 4 sekarang kelas 6, sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Pernah ikut lomba-lomba tidak? Belum, ya. Oke, ini perhatian juga pada gurunya yang di SD mana, adik? SD TH Meta. Ini anak didiknya hadir di sini di Kita Sastra Radio Barong. Dengarkan mereka membacakan puisi dan tuntun mereka menjadi insan-insan yang lebih baik dengan sastra ya. Mudah-mudahan guru-guru yang di sana mendengarkan. Baiklah adik, kesatria ya, di situ disebut dengan kesatria. Mungkin Pak Wahya, menurut Pak Wahya itu kesatria itu seperti apa sih? Kepahlawanan, jiwa kepahlawanan. Jiwa kepahlawanan bagaimana yang diharapkan untuk anak-anak ini, Pak Wahya? Ya. Oh gitu. Jadi pemirsa Radio Barong, itu tadi yang terkait dengan kepahlawanan. Di sini dari puisi itu kita bisa petik sebuah makna bahwa kita harus terus memupuk jiwa kepahlawanan, jiwa patriotisme,
bukan saja kepada negara, juga pada keluarga dan pada diri sendiri ya. Dan patriotisme di sini sudah ditunjukkan di sini, yaitu patriotisme itu identik dengan keberanian ya. Dan dari sekian siswa yang ada di Kabupaten Buleleng, mereka sudah hadir di sini di Kita Sastra, menunjukkan keberaniannya dengan membaca puisi, diperdengarkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini patut dicontohi ya. Mungkin ada lagi yang ingin membacakan. Ya silakan. Ya, silakan deh. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya. Tukar duduk. Tukar duduk. Oh, iya. Halo, perkenalkan nama saya Dwi. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Catat. Puisiku ialah catatan dari kemuliaan hati banyak semesta. Kubur penciptaannya sampai tak terhasil. Tak terjebak. Puisiku ialah catatan menjadi rahasiamu dalam puisi. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan semuanya. Adik siapa adik? Dwi ya, dari SD mana? SD 1 Bakti. SD 1 Bakti. Dari rumah saya. Tinggal di mana Pak? Kaliran. Oh, saya tinggal Sri Amarta. SD 1 Bakti Seraga ya. Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan, dan Radio Barong yang mendengarkan, di sini ada siswi bernama Dwi dari SD 1 Bakti Seraga. Sendiri di antara diantar sama siapa dia namanya, bapaknya. Di sini sudah hadir salah seorang pembaca puisi cilik yang diantar oleh orang tuanya ya. Di sini saya mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua yang bersedia mengantar anak-anaknya hadir di sini. Ini adalah titik awal dari mereka untuk mengenal sastra, untuk mengupas nilai-nilai yang didukung dalam sastra, jadi tetap pertahankan ya. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini, tapi kedepannya juga bisa hadir kembali di sini berbincang-bincang puisi. Dengan demikian diharapkan nanti adik bukan hanya membaca ya, tapi juga bagaimana mencipta atau menulis sebuah puisi. Dan setelah jingle dan lagu, saya akan meminta Pak Wahya untuk menciptakan proses kreatifnya untuk ditularkan kepada adik-adik di sini dan fans Radio Barong. Bagaimana cara menciptakan sebuah puisi atau karya sastra lainnya? Mungkin dalam hari ini puisi saja ya, bagaimana proses menciptakan puisi itu. Silakan sebelum dibahas itu kita dengarkan juga dulu Pak Fajar. Kita Sastra Labarong hadir setiap hari Jumat dari jam 4 sampai jam 6 sore. Bisa disimak melalui frekuensi 102 FM dan di radiobarong.com. Interaktif via WhatsApp di 081 558 102 102. Hanya di Radio Barong 102 FM. Iya, adik-adik semuanya sudah semuanya dapat giliran baca puisi ya. Puisinya pendek-pendek gak apa-apa, sebenarnya yang panjang lebih panjang lagi ya. Berikutnya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Edi Arudi, bahwa sebentar akan disampaikan oleh Pak Wahya untuk bagaimana caranya menciptakan puisi dan menuliskan ide, menuangkan ide sehingga ide itu sudah tertulis. Silakan Pak, itu ya. Nah, dari sana coba dengan mic phantom itu ya. Sebelum Pak Wahya menyampaikan proses kreatifnya menulis puisi, nanti saya akan potong langsung dua pembawa penyiar yang hadir hari ini untuk membacakan puisi ya. Siap. Untuk memotivasi adik-adik yang ada di sini ya. Maksudnya siap nomor dekat, siap saya untuk pernah lain gitu ya. Baiklah, metode bareng di sini saya akan mengupas bagaimana proses kreatif dari Utuh Wahya Santosa, penulis gurit geguritan ya, penulis geguritan, penulis puisi Bali yang berasal dari
Desa Sawan ya, Desa Sawan dan bekerja sebagai penyuluh bahasa Bali Kecamatan Sawan. Baiklah Pak Wayan, pertanyaan pertama saya, sejak kapan Pak Wayan mulai menulis puisi? Itu saya puisi dulu Pak Wayan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini akan saya salah satu dari proses Anda yang bisa sedang berproses dan akan berproses terus selama Dari kesempatan. kelas dewasa. Ya, mantap. Nah, Puisi pertamanya itu bagaimana? Apa jualan PET? Puisi pertama yang lahir waktu itu ini orangnya coba pernah cek ada pernah aneh. Ragu? Nah, mau ditambah dua-duanya. Oh gitu. Pak hidup tanpa cinta maksudnya. Apa diri tanpa cinta, hidup tanpa cinta? Oh, diri tanpa cinta. Itu ya. Pesantren Barok di sini puisi pertama Wahya itu adalah Raga Tanpa Tresna atau Diri Tanpa Cinta. Nah, awal muncul puisi itu bagaimana Pak Wahya? awal muncul puisi itu ketika saya berada dalam perasaan yang sangat indah dan kesedihan yang menyelimuti pikiran. Kemudian rasa keinginan yang besar untuk menuangkannya ke dalam bentuk karya tulis. Saya gali lebih dalam lagi Pak Wahya. Kesedihan apa yang dirasakan dalam puisi itu? Ada rasa kesunyian dan kesepian. Karena jomblo. Oke. Cinta. Ya, oke. Pesantren Barok ada di semua. Di sini Pak Wahya ini adalah penulis ya, penulis. Setelah itu dia bekerja sebagai penyuluh. Tadi setelah kita tanya, tentu kita bisa menarik kesimpulan bahwa puisi itu lahir dari berbagai macam situasi dan dari berbagai macam imajinasi yang kita miliki. Salah satu proses kreatif lahirnya sebuah puisi adalah timbul dari hati yang sunyi tanpa cinta. Raga apa? Tresna. Yang seperti itu. Jadi kesendirian itu juga bisa menciptakan puisi. Kalau adik misalkan gembira dari rumah datang ke Radio Barok membacakan puisi, itu juga sebuah kegembiraan yang bisa dijadikan inspirasi untuk menulis puisi. Misalkan begini, berjalan kaki melewati jalanan sempit, hiruk-pikuk jalanan, sampailah aku di Labarong. Misalkan seperti itu. Mungkin itu sederhana dulu deh ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi bagaimana proses kreatif Pak Wahya Santosa untuk dalam menuangkan idenya untuk menulis puisi. Selanjutnya, karena yang hadir ini cukup banyak, kita langsung tidur lagi untuk membacakan puisi untuk anak-anak. Tolong dipersiapkan. Dan sekarang kita todong langsung penyiar yang hadir di sini, penyiar yang cantik ya. Mudah-mudahan ini menjadi magnet bagi pecinta sastra yang ada di Kabupaten Buleleng yang mendengarkan Radio Barok pada hari ini. Silakan, saya lupa namanya. Rina, ya silakan Rina. Oke, jadi buat fans Radio Barok, hari ini Rina bakal bacain puisi yang berjudul Menari di Taman Hati. Sudahi saja tangisanmu. Mulailah menghitung langkah. Semesta isyaratkan jalan. Jangan selaku ranting kering. Jangan sholat berpijak. Dengarkan hati berbisik. Sekali kau tuntaskan kerja, semua terbuka. Karena kau temukan permulaan. Sekarang sudahi saja tangismu. Menarilah riang di Taman Hati. Maret 2021. Wow. Tepuk tangan buat Karina. Musik dan suara dan ekspresi sangat mengena sekali untuk puisi ini. Apa tadi judulnya itu Rina? Judulnya Menari di Taman Hati. Menari Taman Hati. Hatimu menari. Iya, menari. Iya. Di sini ada satu kata yang menggigit sekali bagi saya Pak Fajar. Iya. Jangan serakut ranting kering. Ini kata-kata motivasi yang sangat dahsyat dari pencipta puisi itu sendiri, Bunda Putri Suhastini Koster ya.
di sini kita diharapkan adik-adik di sini ada pesan-pesan dari Putri Sulastini dalam puisinya ya, bahwa jangan sekali-kali rapuh. Misalkan contohnya ketika adik-adik ini belajar menulis puisi, pertama gagal, menulis lagi, kedua gagal, jangan patah semangat intinya, terus menulis. Nah, dan biar bisa menulis bisa meminta bimbingan ke guru-guru, atau setiap hari Jumat datang ke sini langsung ya. Di sini ada penulis-penulis yang hadir, yang juga ada Prof Artawan di sana di depan yang sudah hadir ya. Prof Artawan itu dosen dari Undiksa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau juga penulis cerpenis dan terakhir menulis novel ya. Dan beliau hari ini juga hadir dan mungkin nanti akan datang ke sini untuk memberikan beberapa pemahaman mereka tentang pembacaan puisi dan makna puisi. Dan Pak Fajar, Iya. lupa saya menyampaikan bahwa hari ini dunia sastra nasionalis sedang berkabung. Oh iya, nah, Sedang berkabung dengan meninggalnya maestro puisi Bang Frans Najira. Beliau adalah pelukis sekaligus penyair yang sangat kental dengan corak lukisan dan puisinya sendiri. Nah, beliau meninggalkan kesan yang cukup sedih bagi boleh dikatakan anak-anak didiknya yang banyak belajar puisi dari beliau. Dan untuk itu nanti kita juga akan bacakan puisi-puisi dari Bang Frans Najira yang telah berpulang pada hari ini ya Pak Najira. Tadi Pak Satria yang posting di grup ya, saya baca itu. Tadi juga kasih posting karya-karya beliau. Baiklah, sebelum nanti kita akan membacakan puisi-puisi dari Frans Najira, saya beri kesempatan juga untuk adik-adik yang hadir di sore hari ini, biar tidak sia-sia mereka tampil mempersiapkan diri dari rumah untuk membacakan puisi. Untuk pembaca berikutnya siapakah yang sudah siap? Adik, ini ya Dek ya, ini boleh siap ya, oke, bacakan semua. Silakan. Mana boleh ya? Kalau semua hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Mengirim Seikat Mawar. Seikat mawar di atas meja, dari siapa? Bagi tersebut penuh arti. Hal bercanda menyimpan satu rahasia tentang seikat mawar di atas meja. Hanya hati kecilku bersetia membisiki sebuah nama dari kekasih jiwa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu adik-adik semua. Tadi ada yang mengambil mawar di sini ya. Pembaca puisi berikutnya silakan. Langsung saja. Hari ini saya akan membacakan puisi tentang Jalan Putah Berujung Jalan Putah Berujung di mana? Kayu sepeda, jalan entah berujung di mana. Belum basahi jalan, masih jauh, dan aku tak ingin berpaling. Ada sedikit luka kenangan di situ. Kayu laju sepeda, jalan entah berujung di mana. Mata angin hilang petunjuk, aku hilang arah. Oktober 2020. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Baiklah, Besodio Barong yang mendengarkan dengan setia kita sastra pada sore hari ini. Itu tadi pembacaan puisi dari dua adik-adik yang hadir pada hari ini. Yang pertama itu ada hubungannya dengan bunga mawar ya. Dari bunga mawar itu sendiri adalah sebuah puisi sih sebenarnya ya. Siapa di sini pernah menanam mawar? Pernah adik-adik menanam mawar? Atau Rina pernah menerima mawar? Pernah ya. Mawar ini sebenarnya puitis ya, dari bentuknya yang indah, dan juga jika membuat puisi dengan tema mawar ini banyak sekali yang bisa kita buat oleh penulis-penulis ya. Sebab dalam mawar ini mengandung dua makna. Yang pertama makna keindahan, yang kedua adalah makna
perlindungan diri dengan duri-durinya, biar tidak ada yang menyentuh keindahan itu sendiri. Nah, yang kedua di sana berjudul apa? Ada yang komposisi yang kedua, jalan entah berujung di mana. Nah, jalan entah berujung di mana ini menurut pandangan saya, Bunda ingin mengisahkan sebuah perjalanan yang entah sampai kapan dilalui, sebab masa depan usia tidak bisa diterka. Nah, di antara kalian mungkin saja sekarang tertawa, mungkin juga besok bisa meninggalkan seperti itu. Kita tidak bisa menerka hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan demikian, karena minimnya waktu yang kita miliki di dunia ini, pesan yang saya tangkap dari sana adalah teruslah berbuat yang baik untuk menutupi dan atau menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan selama ini. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari pembacaan puisi yang berjudul Jalan Entah Berujung di Mana ini. Ada lagi yang ingin membacakan puisi? Apa ibu-ibunya yang baca puisi? Silakan. Gak apa-apa kan? Ayo langsung yang sudah siap tadi. Ya, oke, sudah siap, silakan adik. Langsung aja. Kalau hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Bangkit Sakit. Bangkitlah desaku, tanah yang dinaungi dewa-dewa, segala napas bersama, di segala musim canda hujan pada bumi, canda angin kepada daun-daun, hangat keringat pada kemarau. Bangkitlah jiwa-jiwa.
seandainya dipenggalnya juga kedua kakiku, kulawan dengan tubuh pundungku, sumpahku pada Alengka. Perjuangan takkan usai sebelum kepala terlepas dari raga, sebab kesetiaan pada negeri hanya kepahlawanannya. Terima kasih. Judulnya adalah Kumbangan. Ya, adik-adik sudah sia-siakan datang ke sini kan? Ada pembacaan puisi yang bagus sekali untuk bisa ditiru ya deh ya. Sebentar lagi akan hadir Bunda mungkin ke sini dan juga Prof. Akawan yang akan membacakan puisi juga. Dan untuk itu tetaplah berada di sini, PS Radio Barong, tetaplah menyimak Gita Sastra Labarong. Siapa lanjut yang akan membaca puisi? Silakan. Iya. Halo semua, jadi saya mau membacakan puisi lagi yang berjudul Rahasia Kedua. Jangan membawa rahasia kepadaku. Selama kita saling tatap, kau dedah hatimu sendiri, mengungkap yang kau sembunyikan, karena mata ialah semesta hati yang tak berdusta. Mei 2021. Berikutnya yang di sisi sana, silakan. Ya, silakan adik. Halo teman-teman, di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Di Antara Rimba. Hina lupa, tanah gembur dan dasar ada di antaranya, hatiku bergetar. Wahai angin, terbangkan usul sendiri, taman setiap usul. Bekal dari semesta, hening Baiklah, terima kasih semuanya. Itu tadi pembacaan puisi dari adik-adik ya yang cukup antusias dan cukup berani bisa tampil di Radio Barong ini untuk membacakan puisi-puisinya. Berikutnya sebelum juga lagu tadi belum pusing ini Pak. Dari terakhir Masih banyak adalah puisi itu sebenarnya adalah sebuah filosofis yang saya dengar waktu itu. Jadi puisi saya banyak awalnya mengikuti bagaimana naskah tradisi, menciptakan naskah tradisi yang terdiri dari pepatah-pepatah filosofis. Oh, penuh. Tapi ini tuh 2 jam awak deh.
Jangan orang. Orang jaya juga sama sebelah saya selalu dipercaya. Ya, saya tadi marah sama Iwak, saya nanti beritahu acara reklamasinya bagaimana. Belum sama aja ini, belum cari nggak boleh bener-bener. Oh iya lagi siaran ke sana. Oke, jadi buat yang setia Radio Barong, sebelum kita lanjut, ini dia lagu buat kamu. Enjoy. Asmara tak terkali masih frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji merangkai ikatan selesai lagu biar-biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak surga iratamu mendayu suara diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggarapan bagi sang pelipur darah. Nyanyikan ku hidup setia. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggarapan bagi sang pelipur darah. Nyanyikan ku hidup setia. Kini saatnya merangkai binara sekarang, melebur untuk satukan hidup dalam kita. Membuatnya sedalam berterang mereka rasa merajut tulisan dua. Mengabdi dalam indahnya kamu mengukir ruang rencana selamanya. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggarapan bagi sang pelipur darah. Jadikan ku hidup setia. Pada sedalam berterang mereka rasa merajut tulisan jiwa. Mengabdi dalam indahnya kamu mengukir ruang rencana selamanya. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggarapan bagi sang pelipur darah. Jadikan ku hidup setia. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggarapan bagi sang pelipur darah. Jadikan ku hidup setia. Asmara tak terkali besi, asmara tak terkali besi, menjadikan ku hidup setia. Asmara tak terkali besi, frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji merangkai ikatan selesai lagu biar-biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak surga iratamu mendayu suara diramu.
satunya sampai malam bagi sembari udara. Nyanyikan ku hidup setia. Gita Sastra Labarong hadir setiap hari Jumat jam 4 hingga 6 sore. Dapat didengarkan melalui frekuensi 102 FM. Live streaming di www.radiobarong.com. Interaktif via WhatsApp di 081 558 102 102. Hanya di Radio Barong 102 FM. Miss, aku mau servis motor nih. Bagusnya di mana ya? Gunawan. Gunawan siapa? Waduh, masa nggak tahu Gunawan? Itu loh Gunawan yang terkenal itu. Oh, Gunawan motor. Iya, benar banget. Di Gunawan Motor, semua serba ada. Harga barangnya murah, lengkap, dan berkualitas lagi. Dijamin deh, pasti puas dengan pelayanan di sana. Dan nggak usah cari tempat lain, biar nggak terkurang isi dompetmu. Oh iya? Di Gunawan motor ada spare part. Ada, Di Gunawan motor ada oli. ada, Di Gunawan motor ada variasi. ada. Udah nggak usah tanya-tanya, pokoknya di Gunawan Motor semua serba ada. Segala macam merek ban juga tersedia loh. Yang dari harian sampai ban racing untuk balapan pastinya ada. Semua yang kamu cari pasti ada di Gunawan Motor. Dijamin puas deh. Wow, mantap banget ya kalau begitu Gunawan motor. Aku mau ke sana aja deh. Bye-bye. Percayakan perawatan sepeda motor Anda di Gunawan Motor yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 42 Singaraja, Bali. Sidang sastra Labarong masih berlangsung saat ini hingga pukul 18 nanti. Dan seperti dari tadi yang diawali dari awal acara ini ada Mas Edi Putih, Mas Wahya, kemudian ada Rina, berikut juga ada Dr. Pertawan dan yang tak kalah penting, yang super penting, beliau adalah Bunda Putri Swasti Bestari. Kalau tadi sudah Sungguh Sastra Kota Singaraja, bukan Kota Singaraja, Kota Buleleng ya, hadir di sini. Mungkin berikutnya ada Mas Edi, siapa yang diberikan kepada kita. Silakan Mas Edi. Ya. Puisi yang pertama judulnya Dewi. Selamat pagi. Jangan terburu-buru. Aku dilahirkan sampai sekarang tak selesai. Saat mereka bersuap untuk tersenyum dua, abadikan setiap kemalangan orang.
Aku tumbuh di atas tumbukan luka kota, di atas kasur pus itu tempat kepedihan meringis dan mimpi-mimpi tertimbun bantal habis penuh air lima. Di kotaku sungguh detik tikus lebih merdu dari suara kuda. Mereka serakus tipis Tasmania. Sering dia mengintip dari gedung tinggi, mengangkang, mengintai gerak laku kita. Lalu bagaimana engkau mendesah, meniupkan tubuhmu, merayakan setiap pergumulan kita. Di sini nyaris tak ada bidang tanah untuk berikan cinta. Jangan sekeras batu. Jika kau tak bahagia dihipit luka udara yang pesing campur asap dan pengap solokan, di gedung rakyat mana akan mengadu? Suaraku terlanjur tergadaikan 100.000 atau dalam kardus sembako musiman setiap kali pemilu hendak bertandang. Aku tak berdaya. Tidak dewaku. Hentikan kegaduhan kata-katamu. Bukanlah setiap kemacetan kota dan itu bijaknya sekali mengajari kita untuk sabar menghadapi derita. Kitalah yang harus memberi senyum kepada masa depan, meski ditakdirkan menjadi pohon-pohon yang tak dikehendaki serakah kota. Setidaknya bisa jadi rumput untuk hijaukan semesta dewa. Jika kita rakyat tak berani nyatakan diri, tikus-tikus makin birahi mengunci kita dari gedung 2023. Itu puisi pertama. Puisi kedua, ini tentang cinta ya. Ya, bagaimana Pak Edi bercinta? Anak kecil loh mereka. Enggak, ini cinta dalam hal universal ya. Gitu. Judulnya Sukasada 1, Dayu. Dayu. Betapa kurang tahu dengan kata-kata kau dalam alas menawarkan teduh bagi laut betapa berakhir. Dari betapa buka wajah seperti jejaring laba-laba hendak mengukat jiwaku untuk kau tangkap dalam dekatmu. Tapi ada dalam Brahmana terlanjur menggumpal turun-menurun dalam sung-sung menjadi benteng-benteng tanpa rupa. Bagaimana Bang Malang sepertiku menyesap saripati cintamu? Ku tepis tulah seperti pertapa aku bersetia sepanjang musim menunggumu di lawang geril. Aku telah menjelma larong dan matamu cahaya. 2023. Nah, pemirsa dan Radio Barong, juga adik-adik semua, ini buku puisi Sukasada Tanah dan Daun-daun Subur Puisi ini sebagian besar adalah puisi-puisi yang membahas tentang keindahan hal-hal unik sejarah yang ada di Kecamatan Sukasada. Nah, di sini di Sukasada 1, khusus di Desa Sukasada 1 ya, di sini ada Sukasada 1 dan Sukasada 2. Di Sukasada 1 itu saya bahas tentang Dayu, sebab di sana ada Geryil ya, Geryil, dan Sukasada 2 ada Puri Anyar. Nah, terkait dengan Geryil ini saya punya seorang teman waktu SMA, dia tuh pacaran dengan seorang Dayu di sana. Tetapi seperti kita ketahui bahwa PP ini, sebenarnya PP nih, pengalaman pribadi kan seorang lain. Beda kasta ini, akhirnya mereka ngambang gitu. Tetapi perjuangan si laki-laki ini, dia sepanjang malam tetap berada di gapura depan rumahnya si Dewi ini, dan tetap cinta mereka bersemi sampai ke langit. Ya. Jadi kasta dan tidak ada kasta dalam cinta. Ya. Ada adalah keinginan kemauan untuk bersatu. Ya, tanya bapak ibu kamu. Jangan tanya saya udah kakek. Itu implementasi apa makna dalam sikap yang kecil ya. Dalam sikap yang lebih besar mungkin terkait dengan pemilu ya, Radio Barong hari ini
atau kedepannya lagi dalam tahun pemilu ini kita akan menghadapi pesta rakyat, pesta demokrasi. Di sini diharapkan walaupun kita berbeda, tapi tetap kita satu misi untuk menciptakan Bali yang adil, Bali yang maju, Indonesia yang makmur tanpa intimidasi. Yang seperti itu ya secara global. Nah, sebelum saya membacakan lagi Pak Fajar, kita todong dulu ini belum bahasa Bali. Betul ya. Iya. Agak maju ke depan itu apa? Wah ya. Berapa ya boleh? Kesempatannya sekarang saya akan membacakan sebuah puisi yang saya tulis bareng Semarangkan Sengkarani sang kesurang gadis sekali kekurang ombak sekali kesiram angin sekali Sumatera Lengkarane sang kesurat gadis sekali ditutup kami sekali suara begitu kemana satu sekali suara suling lengkarane sang kesurat gadis sekali suara mana tanpa kami sekali surya suruh pagi sekali suara kecil leluhur sama Apa nih puisinya Mulia? Oh, yang diperbaiki dari puisi itu. Dalam bahasa Indonesia mungkin adik-adik di sini ada beberapa yang Mungkin pada ada jenutor. di bahasa Indonesia kira-kira intinya seperti apa Pak? Sandra satu kali. Saya masih nama cermat ya. Yang udah nih. Adik-adik tadi sudah mendengarkan kan? Puisinya kan? Temenin sama Kakak di sini Pak Fajar. orang yang itu sama kita. Memang sudah ada orang sama. Kemudian di sini juga ada di situ sade tanah dan daun-daun seperti puisi ya. Adik-adik pernah ke kebun binatang? Apa yang adik-adik rasakan ketika ke kebun binatang? Senang? Senang? Ada yang merasakan selain senang? Ada ketakutan nggak? Ada yang merasa takut nggak? Takut nggak? Ya. Kalau kebun binatang di Bali masih nyaman-nyaman saja. Kalau kita datang ke kebun binatang kayak di Cisarua itu, kita ada didatangi oleh harimau-harimau itu dalam di situ. Rasanya agak ngeri juga kayak gitu. Iya. Pemirsa fans Radio Nagarong, adik-adik sekalian. Kebanyakan dari kita ketika pergi ke kebun binatang pasti berkira ya. Tapi pernah nggak melihat di balik kebahagiaan kita bisa melihat binatang? Pernahkah merasakan kesedihan binatang itu sendiri yang dikurung di sana? Pernah merasakan? Ya. Coba perhatikan ada orang hutan misalkan. Di sana di Balisu ada orang. Di Balisu yang saya lihat ya. Ada apa namanya binatang yang agak kurus gitu. Jadi ketika melihatnya untuk kedua kalinya saya datang ke kebun binatang itu saya tidak sanggup gitu. Tidak sanggup melihat penderitaan mereka, sehingga muncullah dua puisi di kebun binatang ini. Saya bacakan saja Pak Fajar satu persatu. Di kebun binatang satu, mengunjungimu
betapa berdesakan air mata mengucur dari bulu begitu. Mungkin perlu sihir agar orang-orang paham wujud cinta, memenjarakan dalam sekatan logam, menggaruhi semua titah adalah tirani yang dikemas dalam apa yang kau sebut cinta bersiaran. Mungkin perlu sihir agar orang-orang paham makna senyum yang mereka lepaskan sejak kamera dibidikkan, yang tanpa mata tak melihat umur duka mengusap di balik tatapan mereka. Mungkin perlu sihir agar orang-orang paham bahwa cinta sesungguhnya adalah melepas. 2023 Puisi di Kebun Binatang 2. Tak ada yang cuma-cuma, 60.000 saja kau pun bisa memasuki kemalanganku. Di hutan tanda gembur, pohon-pohon tumbuh subur, tapi di ladang ini beratap matahari, kami merayakan kepanaan yang tak pernah terbayangkan, bahkan pada malam sebelum kelahiran tiba. Sini, mendekatlah. Mari berfoto bersama agar tak sia-sia kedatanganmu. Ini senyum kepandiran sekaligus kenestapaan. Bisa kau abadikan dalam tawa sukacitamu. Tak ada yang cuma-cuma. Ditambah beberapa puluh ribu lagi, kau bisa menaiki punggung letihku. Selangkah saja ada luka abadi di kepalaku. Acap kali kawasku bertumbi memukuli kepala bumuku. Sekali lagi, langkah saja ya. Kan kau ajak Binatang 2 ini mengisahkan tentang gajah yang digebuki, gajah yang kurang makan di terik matahari, tapi tetap dipaksa untuk ditunggangi oleh orang-orang yang suka berfoto. Kita seakan-akan bahagia di dalam ceritanya dia. Itu ceritanya di sini. Lumba-lumba yang dibawa ke sana kemari, gitu kan? Ya, yang seperti itu. Ya. Kita juga mestinya menyayangi binatang, menyayangi lingkungan. Sebab dari lingkungan lah kita bisa bernafas, bisa ini. Karena kalau di ajaran agama apapun saya pikir sama ya. Itu keseimbangan antara kalau kita dibalik kan, lingkungan ke atas kepada Tuhan dan kepada sesama, itu yang menyebabkan kita hidup harmonis. Ya. Maka itulah Pak Fajar dan adik-adik, sekarang ketika ingin diajak ke kebun binatang, dari rumah saya membayangkan ngerinya, saya takut ke sana. Takut melihat penderitaan mereka ya. Kita senang-senang bersuap foto, tapi mereka tuh menderita di sana. Nah, itu proses lahirnya puisi ya. Puisi tidak lahir dari cinta saja, tapi dari duka nestapa yang kita rasakan dari objek yang kita lihat. Misalkan gajah itu sebelum ditunggangi kan harus dilatih dulu, digebuki dan sebagainya. Terus setiap kali yang naik itu kan bayar kan, yang bayar yang mendapatkan uang itu bukan gajahnya cuma sekedar makan saja, dapat makan gratis. Tapi pernahkah membayangkan tubuh letih gajah itu ketika mengangkut orang-orang yang tersenyum bersuap foto? Itu insting namanya, inspirasi yang bentuk-bentuk muncul pada saat itu. Maka dari itu mari kita belajar menyayangi, bukan saja menyayangi kita sebagai manusia ya, antar manusia, tapi kita juga menyayangi hewan, tumbuhan ya. Dan seperti ada berita kemarin, ada yang ditangkap ya, membawa satu truk anjing ke Solo. Itu. Dan tahukah bagaimana perasaan mereka gitu. Memang sih kita perlu mengetahui dalam konteks itu. Kita harus memperhatikan lah sedikit etika, adab kita sebagai manusia. Mungkin itu Bang Fajar. Untuk berikutnya saya lagi akan memberikan kesempatan pada adik-adik maupun penyiar yang ingin membacakan puisi, dan kita akan mendiskusikannya apa pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Begitu Pak Fajar. Ya, siapa lagi yang sekarang mau baca puisi? Adik. Siapa namanya? Rara? Rere. Ya, silakan Rere. Rere ya. Salah dari tadi. Langsung saja Rere bacakan puisinya yang keras ya.
Ketika kebenaran tersimpan sejuta kali, aku sanggup Kebenaran ya. Oke, tepuk tangan dulu sebelumnya. Iya. Bagus ya. Ada lagi berikutnya yang sudah siap? Ya, ada sudah siap? Sudah? Ada sudah siap? Belum? Wah ya, sudah? Siap baca? Ya, siap, oke. Menyeberanglah cinta, menyeberanglah cinta, gugurkan jarak dan waktu, tentang utara selatan, kau dan aku, berbisik pada angin, melambai pada awan, mencumbu bintang dan rembulan, tapi tak kuasa menyeberang jembatan cinta yang ada di hadapan. Manalah pintu hati terbuka tanpa kau ketuk, dan bila saat itu tiba, beri aku tindakan karena aku menunggu di jelang senja. Menyeberanglah cinta, aku telah dengan sekuntum bunga. Oke, terima kasih Bapak yang Santosa. Adik-adik dan Radio Barong, Iya. closing jam siang Ah, iya. Anak-anak kita mulai ya. Les ini anak-anak sebelum jam 9:30 saya ingin membacakan satu lagi Kak. Boleh. Ya. Banyak boleh. Nanti kalau anak udah pulang boleh lanjut sampai jam 20, jam 21 boleh. Kalau sendiri saya ada kemana? Oke, adik pernah mendengar Desa Padang Bulir? Pernah? Ibu-ibu yang hadir di sini mungkin ada yang pernah mendengar Desa Padang Oh, Bulir? saya sering ke sana. Ya. Karena ada SMP Negeri Sukasada. Apa yang paling unik di Padang Bulir, tahu nggak? Tes Radio Barong? Mana Mungkin salah ada itu? yang tahu ya? Mana salah itu? Di sana ya, yang paling unik tradisi Mana Salah, di mana dari apa yang saya baca dalam di Google atau dalam cerita-cerita atau bapak-bapak, bahwa di Padang Bulir ini tidak mengenal namanya melasti ya. Iya. Melasti itu hanya dilakukan pada saat ada Mana Salah. Mana Salah itu kembar kuncing yang ada di sana. Jadi kalau anak melakukan melahirkan anak kembar kuncing, barulah dilakukan melasti. Sebab kembar kuncing itu dianggap datang di sana. Datang itu kotor, adik ya. Nah, dari tradisi itu muncul puisi ini adik ya. Padang Bulir, Mana Salah. Cinta tak berjejak di campuran desa, tak dibicarakan di daun lontar, Brahmas Sapa atau medang pulang. 3 kali bulan mati, keterasingan mengalir begitu senyap sekaligus mengiris, tersapih dari dekapan orang-orang dengan rindu berjejal melingkari ada. Jika bisa memilih, tak kami hendaki salah weton ini seperti duduk saja pondok bambu memasung rindu yang menepis hasrat menuju tanah pekarangan. Jika ini jalan keluar, baiklah. Cinta mungkin bisa ditumbuhkan di sini, di jalan setapak dari tangisan pertama menuju pengasingan. Jika ini anu dilaksanakan, baiklah. Cinta akan rimbun di sini, di isak kesenian yang dijaga ronda, yang mampu meruat semesta dari anggapan Mana Salah 2023. Di halaman berapa ini? 10. Mana Salah.
saya terkesan pada bait ini ya, dan satu baris pertama di bait beberapa nggak tahu ini ya. Jika ini jalan keluar, baiklah. Cinta mungkin bisa ditumbuhkan di sini. Jalan setapak dari tangisan pertama menuju penghasilan. Sana kuncinya ya memang kalau kita pernah baca sejarah Hobi Buleleng ya, di mana-mana dulu ada masalah itu. Gitu. Tapi ya mereka sejak tahun 1959 dilebur karena di PHD itu menyampaikan bahwa tidak ada istilah masalah, tidak ada salah pati, ulah pati dan lain-lain itu. Itu katanya udah, tapi ya Padang Budi bertahan dengan tradisi. Menurut Padang Budi silakan. Saya ada barani muka gugat gitu karena itu seperti itu. Iya. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada waktu ya. Kita punya waktu kurang sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi saya bacakan puisi lagi sekali lagi untuk penyemangat adik-adik ya. Di sini saya akan membacakan puisi tentang Tegalinggah. Desa Tegalinggah, ada yang tahu di sini. Tegalinggah itu ada di wilayah Kecamatan Sukasada, dan yang paling tak pernah diekspos orang-orang adalah sarkofagus yang ditemukan di sana. Untuk sarkofagus, tempat apa namanya, tempat orang mayat orang dulu, tapi peti batu. Nah, ini puisinya ya. Tegalinggah mengunjungi masa lalu. Cerita ya kapal, teduh senyum pedagang bukis dan belambangan, candu bagi pendakian mengunjungi masa lalu yang tersembunyi di sarkofagus itu. Sampailah menyelinap dalam peti batu. Puing tulang dan abu jasa adalah kesunyian rumput dan kayu bakar yang disihir bebukitan menjadi ladang-ladang para penyambang. Oh, turis asing itu aku, telanjang menatap matahari yang memukul-mukulkan cahayanya pada tanah hutan tandus, dan setiap bertandang mengapa kian debar jantungku. Mungkinkah sarkofagus itu hanya menyembunyikan tubuh masa lalu, sedangkan rohnya mati dalam tubuh peladang penjaga musim yang selalu menebar mantra, menunjukkan doa pada angin gunung hujan agar senantiasa menyintai ngangal luka tanah. 2023. Kalau dari Sukasada semua Sukasada ya. Karena waktunya udah mau habis ya, mohon maaf Sukasada ditutup saya dulu. Minggu depan ya di episode yang ke-7 mungkin ada bukan Sukasada lagi, mungkin ya yang ada yang Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan atau apa ya gitu. Iya, Pak Wahya ada nggak untuk minggu depan dari Sawannya atau apa gitu kan? Sawan ya. Iya, kalau nanti saya minta yang bahasa Bali satu aja yang bertema tentang patriotisme. Ya, mungkin saya bisa bacakan. Langsung kare, ya saya belajar baca soal dia. Boleh kan? Ya. Baik, Pak Sedia Radio Barong, dengan demikian saya tutup acara Gita Sastra Radio Barong episode yang ke-6 kali ini ya. Yang ke-6 itu dengan tadi puisi tentang Tegalinggah.